Kadang-kadang kita suka bingung ya, bagaimana cara membaca hukum bacaan mim mati. Kapan saatnya mim mati dibaca dengung dan kapan mim mati itu dibaca jelas. Tenang, karena hukum bacaan mim mati ini ya sangat simpel, hanya ada 3 hukum. Ya. Di video kali ini kita akan kupas tuntas tentang hukum bacaan mim mati agar supaya bacaan kita dalam membaca Al-Quran itu adalah penuh dengan makhorijul huruf dan ilmu tajwid yang tepat. Mari kita simak videonya. Bismillah, alhamdulillah, saudara-saudaraku pecinta Al-Quran. Video kali ini kita akan mengupas tuntas tentang hukum bacaan mim sukun. Di mana mim sukun ini memiliki 3 hukum, ya, simple, 3 hukum yang mesti kita ketahui. Ada saat dibaca dengung, ini dengung ya. Apa yang didengungkan yaitu ikhfa safawi. Lalu yang kedua didengungkan apabila hukum bacaannya itu idgham mutamasilain. Dan satu saat kita membaca mimnya dibaca jelas. Kalau hukum bacaan itu disebut dengan idhar safawi. Baik, mari kita kupas tuntas tentang hukum bacaan satu persatu biar kita tidak gagal fokus. Ya. Kita kupas tentang ikhfa safawi. Bagaimana cara membaca ikhfa safawi agar supaya bacaan kita benar, ya, mukhorijul hurufnya benar. Ikhfa safawi itu dibaca dengan dengung. Kapan ikhfa safawi kita baca? Ketika membaca Al-Quran bertemu ada mim sukun lalu bertemu dengan ba. Maka mimnya ini dibaca dengan dengung, berdengung ya, halus, indah. Ya. Kita contohkan di sini ada contoh wa ma hum bi kharijin. Ya. Nah, jadi ketika ada mim, ini mim sukun bertemu dengan ba, maka suara mimnya ini didengungkan dengan halus, namanya ikhfa safawi. Ya. Kita ulang sekali lagi. Wa ma hum bi kharijin. Ya. Lalu yang kedua adalah yang bacaannya dengung itu adalah idgham mutamasilain. Ya. Apa atau kenapa ketika membaca Quran harus dihukum tajwidkan idgham mutamasilain? Ketika kita sedang membaca Al-Quran ada huruf mim sukun bertemu dengan mim di sini ya, ini bukan sukun tapi ini domah. Ya. Jadi ketika ada mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat, maka hukum bacaannya disebut dengan idgham mutamasilain atau didengungkan. Contohnya adalah seperti ini. Anfusihim min, gitu ya. Ini ada mim sukun, lalu di depannya ada mim bertasdid, berharokat kasroh. Ini mimnya yang sukun ini didengungkan. Ya, kira-kira bisa? Ya. Mari kita baca sekali lagi, ikuti. Anfusihim min. Nah, itu yang disebut dengan idgham mutamasilain. Nah, ada bagian yang ketiga, ini huruf mim dibaca dengan jelas. Namanya idhar safawi.
Di mana huruf idhar safawi ini sangat banyak, itu ya. Di antaranya kita baca satu-satu, ada alif, ta, sa, jim, ha, kho, zal, dal, ro, za, sin, shin, sod, dod, to, do, ain, rin, fa, ko, ka, la, nun, wawu, ha, hamzah, ya. Nah, ini yang 26 huruf ini disebut dengan huruf idhar safawi. Kita ambil satu contoh di sini. Nah, ada satu contoh tuh ya dari sini. Ini contohnya. Kita baca, perhatikan bacaannya. Wa aurasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum. Coba perhatikan satu persatu. Wa aurasakum. Nah, di sini ada mim bertemu dengan alif. Ya. Maka mimnya harus jelas. Gitu ya. Lalu baik, lanjutkan kita. Ardahum. Di sini di depannya setelah mim sukun ada wawu. Maka mim juga di sini harus dibaca jelas. Ya. Jadi hum wa diyarahum wa. Nah, ini pun mim sukun bertemu dengan wawu. Wa am. Nah, ini juga mim ya. Maka mim ini dibaca jelas berhadapan dengan wawu. Jadi ada berapa? Ada 1 idhar safawi, 2 idhar safawi, ini 3 idhar safawi, 4 idhar safawi. Di sini ada contoh 1 ya, hum ar, kum ar, ini. Yang kedua hum wa, yang ketiga hum wa, dan am wa. Jadi ada 4 contoh di sini ya. Jadi kita ulang kembali. Ada saat membaca hukum bacaan nun mati itu dibaca dengung, yaitu ketika hukum bacaan itu ikhfa safawi serta idgham mutamasilain. Dan ada mim itu dibaca jelas ketika hukum bacaan itu disebut dengan idhar safawi. Semoga bermanfaat dan bisa kita membimbing diri kita masing-masing dalam membaca Al-Quran sehingga mukharijul huruf dan tajwidnya betul-betul tepat sesuai dengan kaidah kita, sesuai dengan ilmu tajwidnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta di-share. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa untuk istilahnya menerapkan bacaan kita dengan sesuai ilmu tajwid. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.